Oke, simple present tense, rumusnya dulu ya, teman-teman. Rumusnya dulu ada dua ya, rumusnya. Rumus dari simple present tense. Yang pertama yang memakai kata kerja. Ya. Kalau dia pakai kata kerja, rumusnya adalah subjek plus kata kerja pertama. Bukan pertalit ya, kata kerja pertama atau verb one ya. Itu rumusnya. Rumus yang kedua, kalau dia tidak pakai kata kerja, ya, dia pakai kata keterangan, kata sifat atau kata benda, dia harus pakai to be ya. Dan to be-nya adalah is, am, dan are ya. Is, am, dan are, kemudian ditambah adjektif atau kata sifat, kemudian atau noun, kata benda. Jadi boleh memilih ya. Dan kata sifat, kata keterangan ya atau adverb ya. Adverbs, kata keterangan. Nanti kita akan kasih contohnya ya. Mana itu kata kerja, mana itu kata keterangan ya. Itu rumusnya ya. Jadi kalau kata kerja dia kata kerja pertama, kalau selain kata kerja yaitu kata sifat, kata keterangan dan kata benda, dia harus pakai to be-nya adalah is, am, dan are. Nanti siapa yang pakai is, siapa yang pakai am, siapa yang pakai are akan kita sebutkan di contoh ya. Sekarang fungsinya. Fungsi dari simple present. Yang pertama yaitu menyatakan sesuatu yang bersifat rutin ya. Menyatakan sesuatu yang bersifat rutin atau berulang ya, rutin atau berulang. Misalnya saya belajar bahasa Inggris setiap hari Senin ya. Piala Dunia dilaksanakan 4 tahun sekali. Terus saya pergi ke kampus dari Senin sampai Jumat. Itu kan sesuatu berulang ya. Saya biasanya makan siang bersama keluarga. Nah, itu kan sesuatu yang rutin. Itu pakai simple present tense ya. Fungsi yang kedua menyatakan fakta yang permanen atau hampir permanen. Ya, hampir permanen. Setidaknya selama beberapa tahun ya, setidaknya selama beberapa tahun. Yang permanen misalnya sesuatu fakta yang bersifat permanen, matahari terbit dari timur, itu kan permanen ya. Jadi selalu dari timur ya. Matahari tenggelam di barat. Terus Indonesia berada di Asia, itu kan sesuatu fakta yang permanen. Selamanya seperti itu. Terus Cipanas berada di Jawa Barat. Atau Makassar berada di Pulau Sulawesi. Sesuatu yang permanen. Atau bisa juga berupa pendapat. Ya. Kamu cantik deh. Nah, itu juga kita mengucapkan itu pakai simple present tense ya. Atau Cinta Laura itu cantik. Nah, kalimat seperti itu kan suatu fakta yang permanen ya. Maksudnya kalaupun tidak permanen, dia hampir permanen atau hampir selalu seperti itu. Ya. Misalnya saya sudah tinggal di Cipanas ini umpamanya misalnya sudah 6 tahun ya. Maka bisa saya katakan bahwa saya sudah tinggal di Cipanas ini permanen. Maka untuk mengucapkan saya tinggal di Cipanas, saya menggunakan simple present ya. I live in Cipanas ya. I live in Cipanas seperti itu. Jadi bisa permanen, bisa hampir permanen. Yang ketiga bisa pendapat ya, pendapat atau fakta ya. Ya. Menyatakan fakta atau ini tadi bisa pendapat, menyatakan fakta atau pendapat. Ya. Karena tidak semuanya fakta ya. Yang ketiga kebenaran umum ya. Kebenaran umum itu yang seperti ya tadi matahari terbit dari timur, air mendidih di suhu 100 derajat Celcius, terus beruang tinggal di kutub utara, penguin juga tinggal di kutub utara ya. Jadi mereka ngekos di sana ya, di kutub utara. Itu kebenaran umum. Dan untuk mengungkapkan itu kita pakai simple present tense. Oke. Yang keempat adalah simple present tense juga bisa digunakan untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang ya, sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Selama ini kan kita mungkin kalau belajar bahasa Inggris
bukannya sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, itu pakainya will ya Pak ya? Pakai I will go to Jakarta, she will go to Jakarta. Tidak seperti itu ya. Jadi what is it? Tidak harus seperti itu dan tidak seperti itu. Jadi untuk sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, kita menggunakan tenses yang berbeda. Kadang kita menggunakan simple present, kadang kita menggunakan present continuous, kadang kita menggunakan simple future ya, pakai yang future, pakai will dan to be going to. Tapi tidak selalu pakai will ya. Dan kita juga bisa menggunakan simple present untuk menyatakan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang jika ia bersifat jadwal. Nah, misalnya keberangkatan pesawat. Besok pesawat ke Makassar akan berangkat jam 8 pagi. Nah, itu kan jadwal. Itu kita pakai simple present tense. Nah, tidak pakai will ya. Umpamanya kereta ke Solo besok berangkat jam 7 pagi. Itu juga pakai simple present tense walaupun terjadi di masa yang akan datang ya. Oke, kita akan sebutkan contohnya lagi. Misalnya sekarang contohnya ya. Tadi kan fungsinya, sekarang contohnya. Yang bersifat rutin. Siapa ya? Saya kalau bikin contoh biasanya pakai nama siswa. Oh ya, Luwuk ada yang izin ya. Baik, baik. Tidak apa-apa. Oke, misalnya Nur Laila sarapan bersama keluarga setiap pagi. Nah, ini kan simple kebiasaan ya. Jadi harus pakai simple present tense. Sekarang kita analisa. Ini pakai rumus yang nomor 1 atau yang nomor 2. Caranya adalah menganalisa ini pakai kata kerja atau pakai kata apa ini? Sarapan itu kan kata kerja ya. Sarapan itu kata kerja. Bahasa Inggrisnya adalah have breakfast ya. Jadi sarapan itu kata kerja. Have breakfast. Jadi dia harus pakai kata kerja pertama. Nah, sekarang yang dimaksud kata kerja pertama itu apa sih? Kita lihat ya. Jadi kata kerja itu ada yang namanya kata kerja dasar, teman-teman. Kata kerja dasar atau basic verbs ya. Kita singkat menjadi basic gitu saja ya. Kemudian setelah basic verb ada kata kerja pertama yang kita pakai untuk simple present tense ini ya. Kemudian ada kata kerja kedua. Ya. Dan berikutnya ada kata kerja ketiga dan kata kerja ing ya. Kata kerja ing atau verb ing. Oke. Biasanya kata kerja dasar atau basic verb ini juga disebut sebagai kata kerja ke-0 ya. Kata kerja ke-0. Atau verb zero. Ya. Kalian mungkin jarang dengar ya ada kata kerja ke-0. Ya, kata kerja ke-0 itu kata kerja dasar. Ya. Verb ing. Nah, ini kan kata have breakfast itu kan kata kerjanya adalah have ya. Berarti kata kerja dasarnya adalah have. Ya. Kata kerja pertamanya itu adalah have dan has. Ya. Itu kata kerja pertamanya. Kata kerja keduanya had. Oke. Kata kerja ketiganya had juga. Dan kata kerja ing-nya adalah having ya. Having. Jadi nanti yang kita pakai adalah yang kata kerja pertama ini. Kapan kita pakai have, kapan kita pakai has, tergantung subjeknya. Ya. Kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka dia yang kita pilih adalah has, yang menggunakan s ya, yang ada unsur s-nya. Itu kalau subjeknya he, she, dan it. Tapi kalau subjeknya they, we, I, dan you, maka yang kita pakai adalah yang have ya, yang tidak ada unsur s-nya. Ya, cara ngapalinya begini. Dewi Ayu nggak doyan es ya, karena takut pilek ya. Jadi they, we, I, dan you dia tidak pakai yang unsur s, dia pakainya yang unsur have, ya, yang tidak ada s-nya. Ya. Oke, sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nur Laila sarapan bersama keluarga setiap pagi. Nah, kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Nur Laila
Nah, karena Nur Laila itu kan she ya, kalau di kata gantinya pronounnya, maka dia pakai yang ada unsur s-nya. Jadi Nur Laila has breakfast with her family every morning. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang contoh lagi. Contoh lagi misalnya Bayu dan Fuji ke sekolah, naik sepeda ke sekolah setiap hari. Sekarang kita identifikasi dia pakai rumus yang nomor 1 atau yang nomor 2 ya. Naik sepeda itu bahasa Inggrisnya adalah ride bikes ya, ride bike, ride a bike. Jadi ini kata kerja ya, ride a bike itu. Sekarang kita masukkan ke sini. Ride itu kata kerja dasarnya adalah ride. Kata kerja pertamanya adalah ride atau rides, tergantung subjeknya. Ya. Kata kerja keduanya adalah rode. Kata kerja ketiganya adalah ridden. Dan kata kerja ing-nya adalah riding ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi karena dia pakai kata kerja, jadi pakai rumus yang kata kerja ya, kata kerja pertama berarti yang pakai yang ride atau rides. Sekarang kita tentukan apakah dia menggunakan yang ride atau rides. Subjeknya kan Bayu dan Fuji ya, berarti dia subjeknya lebih dari satu, D ya. Maka dia pakai yang tidak ada unsur S-nya, jadi yang ride ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Bayu and Fuji ride their bikes to school every day. Ya. Jadi mereka mengendarai sepeda mereka setiap hari. Oke. Sekarang kita pakai contoh yang bukan kata kerja ya, yang pakai kata keterangan atau. Let me ask you something. Yeah, what is it? Ah. Baik, sorry for the interruption. Kita lanjutkan lagi. Sekarang kita cari contoh yang tidak menggunakan kata kerja ya, yang pakai kata sifat atau kata keterangan. Ya. Misalnya Indonesia berada di Asia. Indonesia berada di Asia. Ini kan satu kebenaran umum ya. Dia bisa masuk ke kebenaran umum atau sesuatu yang permanen. Ya. Either way dia untuk mengatakan ini dalam bahasa Inggris kita pakai simple present tense ya. Berada di Asia. Nah, berada di Asia ini kan adverb ya. Jadi berada di Asia ini adverb. Jadi kita pakainya adverb atau kata keterangan tempat ya. Oke. Karena adverb dia pakai to be ya. Pakai to be dan to be untuk Indonesia karena dia tunggal pakainya is ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah Indonesia is in Asia. Ya. Jadi Indonesia berada di Asia. Sesederhana itu sebenarnya logikanya ya. Tapi kan kok pakai isi, kenapa nggak pakai das, nggak pakai yang lain gitu kan? Karena in Asia itu keterangan tempat, adverb ya. Keterangan ya, adverb of place. Jadi kita pakai to be. Ya, karena dia simple present, to be-nya adalah is ya. Jadi kalau yang he, she dan it, to be-nya is, kalau they, we dan you, to be-nya are, sedangkan I, to be-nya am ya. Yang pakai I misalnya. Saya murid Tadika Puri. Ya. Nah, murid Tadika Puri ini apa? Kata kerja bukan? Kata kerja jelas bukan ya. Kata sifat juga bukan. Kata keterangan juga bukan. Murid itu adalah kata benda ya, noun. Ya. Jadi untuk noun kita juga pakai to be ya. Nah, karena saya maka to be-nya adalah am ya. Bahasa Inggrisnya
I am the student of Tadika Puri. Ya, atau I am Tadika Puri's student. Ya, boleh seperti itu. Ya. Nah, dari tadi kan kalimat positif terus ya. Sekarang kalimat negatif. Ya. Kalimat negatif untuk yang kata kerja kita pakainya don't sama doesn't ya. Jadi untuk yang kata kerja kita pakainya don't sama doesn't. Kalau yang they, we, I, dan you pakainya don't. Kalau yang he, she, it pakainya doesn't. Misalnya. Fujianto tidak tinggal di Jawa Barat. Ya, tidak tinggal di Jawa Barat. Oke. Tinggal kan kata kerja ya. Bahasa Inggrisnya adalah live ya, tinggal. Maka bahasa Inggrisnya karena dia Fujianto berarti pakainya doesn't ya, karena dia he. Jadi Fujianto doesn't live in West Java. Ya. Perhatikan setelah kata doesn't, kata live-nya kembali ke bentuk dasar ya. Jadi kata live-nya selalu kembali ke bentuk dasar setelah kata doesn't dan kata don't. Misalnya saya tidak tinggal di Makassar misalnya ya. Saya tidak tinggal di Makassar. Maka bahasa Inggrisnya I don't live in Makassar. I don't live in Makassar. Ya, seperti itu. I don't live in Makassar. Tidak perlu dicatat sebenarnya ya. Nanti saya kirimkan ke kalian. Ya. I don't live in Makassar. Seperti itu. Itu contoh yang kata kerja ya. Jadi setelah kata doesn't dan kata don't, dia tidak ada tambahan apa-apa lagi kata kerjanya ya. Jadi kembali ke bentuk dasar. Yang apa namanya yang selain kata kerja misalnya saya bukan pegawai saya bukan seorang perawat misalnya ya. Perawat kan kata benda ya. Nah, maka bentuk negatifnya tinggal to be-nya ditambahin not ya. Jadi I am not a nurse ya. Atau kalau mau disingkat menjadi I'm not a nurse. Misalnya Sinta bukan perawat misalnya. Sinta bukan perawat. Maka bahasa Inggrisnya Sinta is not dulu ya, is not a nurse. Kalau disingkat menjadi Sinta isn't a nurse. Ya. Contoh lagi, mereka bukan perawat misalnya ya. Mereka bukan perawat. Maka bahasa Inggrisnya adalah they are not nurses ya. Nurses atau kalau disingkat menjadi they aren't nurses. Ya. Mengapa yang satu a nurse yang mereka pakai nurses? Karena kalau a nurse ini kan cuma satu ya, Sinta saja. Tapi kalau nurses mereka akan lebih dari satu. Jadi they are not nurses atau they aren't nurses ya, mereka bukan perawat. Itu kalau kalimat negatif ya. Sekarang kalau kalimat tanya. Kalimat tanya yang kita bahas adalah kalimat tanya yang jawabannya ya atau tidak dulu ya, atau yes no question. Kalau kalimat tanya sama, untuk yang kata kerja kita pakainya do sama does ya. Untuk yang selain kata kerja kita pakai to be ya. Misalnya yang pakai kata kerja, oke. Apakah Pak Rahmat mengajar
kalian setiap hari mengajarkan kata kerja ya. Sekarang kita masukkan dulu di bagan. Kata kerja teach itu kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan ing-nya seperti apa. Ya, kata kerja teach itu kata kerja dasarnya adalah teach. Kata kerja pertamanya adalah teach dan teaches. Ya. Kemudian kata kerja keduanya adalah taught. Kata kerja ketiganya adalah taught. Dan kata kerja ing-nya adalah teaching. Ya. Jadi, apakah Pak Rahmat mengajar kalian setiap hari? Berarti karena Pak Rahmat sama. Jadi, kalau yang he, she, dan it pakainya does. Kalau yang they, we, I, dan you pakainya do. Ya. Jadi, ini. Apakah Pak Rahmat mengajar kalian setiap hari? Nah, berarti pakainya does ya. Does Mr. Rahmat teach you every day? Perhatikan, kalau ada does maupun do, kata kerjanya selalu kata kerja dasar ya. Nah, jawabannya ada dua. Kalau iya, maka yes, he does. Ya, kalau iya ya. Kalau tidak, no, he doesn't. Ya. Contoh lagi yang pakai kata kerja. Apakah kamu pergi ke sekolah naik mobil? Ini kan juga rutin ya. Nah, karena you, maka pakainya do ya. Berarti bahasa Inggrisnya, do you go to school by car every day? Ya. Jawabannya juga ada dua ya. Do you go to school by car every day? Kalau iya, jawabannya adalah yes, I do. Ya, kalau tidak, no, I don't. Ya, seperti itu. Itu yang pakai kata kerja. Ya. Sekarang yang pakai kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Misalnya, apakah Laili saudara kandungmu? Saudara kandung kan kata benda ya. Nah, jadi pakai to be. Karena Laili maka to be-nya adalah is ya. Jadi bahasa Inggrisnya is Laili your sibling? Saudara kandung itu sibling ya. Jawabannya juga ada dua. Kalau iya, yes she is. Kalau tidak, no, she isn't ya. Dia bukan saudara kandung saya. Ya. Contoh lagi. Apakah Leonardo dan Michael pemalas? Pemalas kan kata sifat ya. Akhirnya juga pakai to be. Nah, karena subjeknya adalah Leonardo dan Michael, maka to be-nya adalah are ya. Jadi are Leonardo and Michael lazy? Ya, kan? Are Leonardo and Michael lazy? Maka jawabannya juga ada dua. Kalau iya, dia yes, they are. Kalau tidak, no, they aren't ya. Nah. Jadi yes they are, no they aren't. Jadi seperti itu ya. Jadi kenapa harus pakai do, kenapa pakai are, kenapa pakai does? Nah, ini alasannya seperti itu ya. Jadi yang do sama does itu untuk kata kerja, yang selain kata kerja pakai is, am, dan are. Nah, jadi kan kita akan bingung, ini kenapa sih pakai is, kenapa pakai do, kenapa pakai does? Ternyata ada alasannya ya. Itu berkaitan dengan rumusnya. Baik.
Ini sekarang saya akan copy paste, saya kirimkan ke grup ya. Untuk Adi Tondro, silakan salah satu dari kalian. Oke, saya akan kirimkan nomor saya aja ke kalian. Ke Adi Tondro ya. Adi Tondro, saya kirimkan nomor saya lewat chatting Zoom. Silakan dicatat. Jadi nanti salah satu kirim WA ke saya dan nanti akan saya kirimkan materinya. Nanti silakan di forward ya. Ini mana nih? Ya, itu sudah saya catat teman-teman. 085817195796. Silakan salah satu saja kirim WA ke saya ya. Nanti di forward ya, yang materi yang saya kirimkan. Oh, ini masih ada materinya. Silakan salah satu dari teman Adi Tondro mengirimkan WA ke saya. Ya, Pak. Kemana ini yang bilang? Iya, Pak. Kirimkan rekamannya ini. Oke, baik. Sekarang latihannya, teman-teman Lubuk dan Adi Tondro. Ya. Ada 5 latihan yang harus kalian kerjakan. Ya. Ini latihan pertama. Latihan pertama ini kalian hanya disuruh memilih ya antara pakai S atau tidak, kemudian pakai don't apa doesn't ya, seperti itu. Jadi misalnya nomor 1, ini jawabannya apa ini? I play atau I plays? I play football every Saturday atau I plays football every Saturday? Luwuk atau Adi Tondro, silakan. Kalau tidak ada yang jawab, saya tunjuk. Play, Pak. Play ya, oke. Play, betul ya. Jadi kalau they, we, I, dan you, dia memakai yang tidak pakai unsur S ya. Jadi yang dipakai adalah yang tidak ada unsur S-nya. Tapi kalau he, she, dan it yang ada unsur S-nya. Jadi yang nomor 2 jawabannya apa? Plays. Plays ya. He plays football on Sundays. Yang nomor 3? We don't apa we doesn't? We don't. We don't ya. We don't. Ya, kemudian setelah don't ataupun doesn't selalu pakai kata kerja dasar ya. Jadi we don't like ya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, nanti dilanjutkan ini juga pakainya do ya. Do you like? Nah, seperti itu. Nanti setelah selesai teman-teman, terutama Adi Tondro yang mungkin belum pernah mengerjakan latihan seperti ini, kalian klik finish ya. Kemudian kalian cek my answers ya. Untuk latihan kali ini saya mensyaratkan harus betul semua ya. Jadi harus 10 nilainya. Jadi kalau belum 10 jangan dikirimkan dulu di grup ya.
Tapi kalau nilainya sudah 10, sudah betul semua, silakan di screenshot, hanya skornya saja yang ter-screenshot. Ya. Dan dikirimkan di grup, kemudian diberi nama. Misalnya kalau misalnya Yulita tugas pertama. Jadi diberi judul tugas ya. Yulita tugas pertama. Karena ini tugas pertama ya. Oke, tugas kedua mirip ya. Mirip dengan tugas pertama. Jadi memilih antara, kalau my brother doesn't play ya teman-teman. Ya, karena kan dia tunggal, doesn't play. Ya, nanti diteruskan. Yang ini juga my friend Alan berarti pakainya does ya karena dia tunggal. Grandfather juga pakainya does. Sedangkan you pakainya do ya, seperti itu. Nanti sama, finish, check my answers, nilainya harus 10 ya. Harus betul semua. Oh ya, ini di bagian pertama sorry, saya ulangi lagi. Di bagian pertama, kalian harus mengubah kata kerja yang ada di sebelah kiri menjadi kata kerja bentuk S ya. Kata kerja bentuk S, jadi ditambahin S. Speak menjadi speaks ya. Live menjadi lives. Ya, fly menjadi flies ya, seperti ini. Ya, jadi nanti kalian harus perhatikan mana yang penambahan S-nya seperti apa, seperti carry berubahnya jadi seperti ini ya, carry seperti ini ya. Nanti kalau kamu kesulitan bisa googling ya. Kata kerja dasar kata kerja ini kalau ditambahin S seperti apa bisa googling ya. Kamu cari di Google ya. Terus tadi sama, pilih hanya memilih saja ya. Kemudian check my answers, nilainya juga harus 10 ya, harus betul semua. And then wait a minute, ini sudah saya record ya. Tugas ketiga, jadi ada 4 tugas. Sama, bagian pertama dari tugas ketiga ini kalian diminta untuk mengubah kata kerja ini menjadi kata kerja yang subjeknya adalah kata ganti orang ketiga tunggal ya, he, she, dan it. Jadi watch berubah menjadi watches, ya, play berubah menjadi plays. Ya, nanti bisa dilihat di sampingnya cara berubahnya seperti apa. Atau kalau tidak ya cari di Google ya. Gunakan semua piranti yang kalian miliki untuk bisa berlatih ya. Practices seperti ini dan seterusnya. Nah, kemudian bagian kedua itu kalian diminta untuk mengubah kata kerja yang ada di sebelah kanan, to tidy, to do, to take, to buy ini ke bentuk simple present yang diinginkan. Misalnya karena di sini subjeknya Charlie, maka tidy-nya harus ditambahin S ya, menjadi Charlie tidies ya. Charlie sometimes tidies his room ya. Kemudian nomor 2, karena subjeknya Christine, maka do-nya juga harus ditambahin S menjadi Christine does ya her homework. Nah, di sini karena nomor 3, karena subjeknya adalah Tom and Charlie, maka take-nya tidak perlu ditambahin S menjadi take begitu saja ya. Oke, sekarang kita lihat. Oke, cuman bagian kedua saja ya, cuma ada 2 bagian. Sama, nanti finish, check my answers. Nah, kalau hijau seperti ini sudah betul ya. Nah, nilainya juga harus 10 ya. Itu bagian berapa tadi? Ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini latihan terakhir. Latihan terakhir sama. Jadi bagian pertama tadi cuma menambahkan S saja atau IS. C menjadi sis seperti itu. Take menjadi takes ya. Brush menjadi brushes. Yang hal-hal seperti ini bisa dicari di internet ya. Jadi tidak perlu diberitahu satu persatu kata kerjanya seperti apa, bisa dicari. Bagian kedua, mengubah ke kalimat negatif ya, mengubah ke kalimat negatif. Jadi kalau Rahul cycles to work every day, maka kalimat negatifnya adalah Rahul doesn't cycle to work every day. Ya. Jadi setelah kata doesn't,
kata cycle-nya kembali ke bentuk dasar lagi. Ya, tidak ditambahin S ya. Begitu juga nomor 2, menjadi the shop doesn't close at 7 o'clock. Tulisannya harus tepat ya, tidak boleh salah satu huruf pun, karena kalau salah satu huruf akan disalahkan sama dia ya. Sekarang yang pakai don't, seperti nomor 5 ya. Nomor 5 kan pakai don't ya, karena help, you help. Maka menjadi you don't help your parents. Ya, seperti itu. Nanti dilanjutkan sendiri. Bagian yang C ini kalian disuruh memilih, tapi pilihannya dituliskan ya. Misalnya Ayan, namanya Ayan ini. Ayan, karena subjeknya Ayan, maka pakainya does ya. Ayan does his homework at home. Begitu juga nomor 2, Esa sends ya, pakai S ya. Nah, nomor 4, Gita and Ayu pakainya are ya, to be-nya are. Dan seterusnya, jadi ditulis pilihannya. Bagian terakhir adalah memilih pakai don't atau doesn't. Jadi kalau Bill berarti pakai doesn't. Kalau we berarti pakai don't ya. Dan seterusnya, and then nanti klik finish. Check my answers dan sama ya. Jadi lihat ini kalau hijau seperti ini sudah betul ya. Jadi nanti kalau masih salah bisa dilihat yang masih merah yang mana. Itu nanti diulangi lagi dari awal sebenarnya ya, mengulangnya. Tapi kita sudah tahu mana yang salah karena sudah ditandain ya. Oke, jadi sama nilainya harus 10. Ya. Is there any question about the assignment? Ada pertanyaan? Oke, no ya. Tidak ada. Silahkan saya akan kirimkan tugas pertama. Ya, silakan dicek apakah saya sudah mengirimkan keempat tugasnya atau masih mungkin ada cuma 3. 1, 2, 3, oke. Aditon Luwuk baru 3 ya. Aditon 2 baru 3. Silakan dicek apakah saya sudah mengirimkan ke semua tugasnya atau masih ada yang mungkin linknya sama gitu, saya kirim ulang. Cek dulu ya.